keberkahan dalam umurnya, dalam agamanya dan dunianya. Ulama ini ulama soli, buku-buku kitab tafsir untuk kain itu ulama lengkap. Dia ahli kedokteran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli luar biasa, ahli juhud, ilmunya juhud. Itu kain al-Jawziyah, masya Allah. Wa ma muhiqqul barakah minal ardi illa bima'asil khalqi. Wa ma muhiqqul barakah minal ardi illa bima'asil khalqi. Tidaklah hancur keberkahan kecuali karena maksiat makhluk. Makanya ayatnya Quran surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk kampung ini beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yakin ku Allah dibukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Jelas, sangat jelas. Ya. Ada asar dari sahabat yang mengatakan dari Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, ada kata-kata firman Allah, Qudsi anallahu, akulah Allah, idza raditu baraktu, akulah Allah. Kata Allah, kalau aku ridho, aku akan memberikan keberkahan. Walaysa li barakati muntaha, dan tidak ada ujungnya keberkahanku, tidak ada ujungnya berkah. Wa idza ghadabtu la'antu, bila aku marah, murka, la'antu, aku akan melaknat. Melaknat itu mencela dan mendoakan celaka. Wa la'nati tudrikus sabiq minal walad, laknatku akan sampai ke 7 turunan. Bisa sampai kalau sama terus. Walaisat sa'atur rizki wal amal bikasratihi. Ingat kata Ibnu Qayyim, bukanlah keluasan rizki dan banyaknya amal, walatul umur, dan panjangnya umur, bikasratis syuhur, dengan menjadi orang yang masyhur, walakin sa'atur rizki bil barakah wal umur fihi. Tetapi dengan luasnya rizki itu dengan berkahnya. Jadi rizki itu berkahnya itu bukan dengan banyak. Jadi orang yang luas rizkinya belum tentu berkah, belum. Jangan terlalu iri dengan orang yang banyak hartanya, belum tentu berkah. Karena keberkahan itu tidak dinilai dari panjangnya umur, dari banyaknya rizki, bukan, dan dari kemasyhuran namanya, bukan. Dari mana keberkahan itu? Makanya Ibnu Rajab rahimahullah memberikan definisi. Apa sih berkah itu? Al barakah hiya tuzidu ta' kullu ma tuzidu ta'ah. Kullu ma tuzidu fit ta'ah. Setiap sesuatu yang menambah ketaatan kepada Allah, itulah berkah. Urang boga warung leutik, cukup jeung dahar doang, teu penta kabatu, ngajaga muruah kehormatan, dan sesekali mun terpaksa urang minta tulung ka tetangga. Tapi urang jalani jero bari taat ka Allah Subhanahu wa taala. Urang salat, ngaji, tilawah Quran sabisa-bisa, terus aya kitu, sedekah walaupun terbatas, urang sedekah. Itu berkah. Asal dina kata-kata. Dina YouTube abdi ningali cerita Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim yang kemarin saya posting itu kaitan dengan Riri. Si Riri teh geuning Riri yang suamina ya. Yang dicuci darah 1000 kali itu. Pasangan setia sampai luar biasa kan, viral kan. Itu kan saya lihat di Ustadz Fatih Karim. Beliau memposting juga kisah pedagang gorengan si mbok-mbok dari Jawa yang hidupnya luar biasa ya, yang rezeki itu dia kalau jualan nih
nggak mau lebih dari 50.000 uangnya. Jadi cukup untungnya 50.000 sehari sudah dipegang. Sisanya dia akan berikan ke siapa aja. Itu, masya Allah ya. Kurang segitunya. Itu banyak. Mau cukup 50.000 aja Pak. Nggak mau lebih, cukup buat mau 50.000 juga buat kasih cucu, buat cucu setiap hari. Kalau lebih, ya sedekahkan lebih ke masjid, ke orang gitu, masya Allah. Itu tuh zuhud itu, nggak numpuk berlebihan dan kemudian susah melepaskannya dari tangan kita karena adanya di sini di hati. Kita belum bisa seperti itu. Kalau ada tukang beca yang kemarin viral juga pergi haji dengan tabungannya sendiri, yang luar biasa, dia nabung terus, cukup hidup sederhana karena ingin mementingkan Allah, itu luar biasa. Masya Allah ya, masya Allah. Yang kita gapai itu berkah. Wala hayata liman a'rada 'anillah. Tidak ada kehidupan bahagia untuk orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wastaghala bil ghairi, dan sibuk ngurusin orang lain. Bal hayatul bahaim khairun min hayatihi. Kalau orang penuh dengan maksiat hidupnya, maka hayatul bahaim khairun min hayatihi. Hidupnya hewan lebih penting, lebih baik dari hidupnya orang itu. Tidak salah, dalam Al-Quran juga jelas ya. Fa inna hayatal insan bi hayati qalbihi wa ruhi. Kehidupan seorang manusia itu dilihat dari kehidupan hatinya dan ruhnya. Wala hayata li qalbihi illa bi ma'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdah. Dan tidak ada kehidupan bagi hati kecuali kalau dia mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, apa fitrah kita hidup di dunia ini, bagaimana standar cinta kita kepada Allah, bagaimana ibadah kita kepada Allah. Itu dari situ aja. Makanya kan butuh iman, latihan iman. Mananya perbuatan abdi nu makasih kayak maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Segera itu. Stop segera. Sebelum menghancurkan keberkahan semua hidup kita. Umur, rizki, fisik, jasa kita hilang keberkahannya. Masya Allah. Nauzubillah. Paragraf terakhir, wa inna makanat maksiatullah, dan maksiat kepada Allah itu sababan, menjadi sebab limuhiqqi barakatir rizki wal ajal, menjadi sebab hancurnya keberkahan rizki dan umur. Maksiat kepada Allah penyebab hancurnya keberkahan rizki dan ajal. Li'anna syaitan wakilun biha wa bi ashabiha fasultanuhu alaihim. Karena disitulah setan bermain. Jadi kita kalau masih berat meninggalkan ketaatan, meninggalkan maksiat dan menetapi ketaatan, berarti ada setan yang masih berkuasa dalam diri kita. Ada setan ya. Untuk amal-amal yang kelihatan zahiriyahnya adalah ketaatan, harus kita paksakan untuk taat. Paksakan. Allahumma paksakan sholat, paksakan puasa, paksakan nutupan aurat, paksakan. Kamu paksakan BC. Kalau mau nggak salah lagi dengan dukung maksudnya sama lain dan cicing. Urang harus ieu. Kayak di alam barzah di padang mahsyar, urang punya poin perempuan. Mau nggak salah kita jadi imam itu benar, nah hidup. Lamun ada anak perempuan tertutup aurat, dihisab pertama kali bapaknya. Di akhirat. Bapak dipanggil ku Allah. Pulang. Ditanya secara pribadi, ditanya keluarga. Makanya Al-Quran kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gitu.
Harus direnungkan pakai otak yang jernih, yang sehat, pakai hati. Gak usah pedulikan omongan orang. Kalau tidak berubah, hijrah. Tong eleku artis pada hijrah. Artis pada hijrah. Banyak orang ke hijrah. Unggal poe di majlis taklim, hirup dia orang-orang ahli majlis taklim. Nah, kalau mau kapan kita berubah? Maut mah suul khotimah, husnul khotimah, moal katingali selalu ku panon. Moal si anu ge lara salat maotna aman lancar. Memang saningali maot batur lancar dan aman. Tuh udah kita bahas di atas giroh ya. Sekarang tingali sahanu nyambutna. Lamun nusul khotimah nu nyambutna saha, nu husnul khotimah sahanu nyambutna malaikat. Teu tingali. Teu ari budak Bandung, ampun teu kitu nusul khotimah. Amana cicing. Untuk hidup udah gosong. Kisah-kisah itu mah kisah-kisah anu langka, nazir 1001 kisah-kisah itu mah. Pada umumnya enggak. Husnul khotimah sarua maot ya. Aman. Nu boga hutang jeung teu boga hutang maotna sarua wae. Ibu yang memerlukan beda boga hutang jeung boga hutang. Maotna sarua. Beda da di padang masar. Kemarin orang bahasnya kisos di padang masa luar biasa. Nunagi hutang di akhirat di hadapan Allah lebih kenceng nagihna dibanding nagih di dunia. Walaupun ke anak sorangan ditagih ku bapak. Mana dulu ngambil uang bapak, balikin ditagih di akhirat. Pokoknya tadi anakna dalam porsi pengadilan masing-masing. Pokok bapak, abi kan anak bapak. Bebaskan atuh, tak bisa. Terbebaskan. Tagih Allah Subhanahu wa taala. Aya hianat amanah di bisnis. Murika bulu-bulu kurang. Lamun iman orang masangkeun. Ingat hirup teh lain ayeuna ngukur, engke urang bakal hirup sabenerna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Murika bulu-bulu kurang nu urang bayangan eta. Makana si Umi mun aya tagihan kene hutang sapi Elvi mati. Mi sabarnya. Untuk ditagih deui mi geus cukup 2 kali 3 kali lagi. Geus we mi serahkeun ka Allah. Urang boga tagihan ke di alam barzah. Di padang mahsyar tagiheun lumayan we atuh. Kan kita bayar ku amal saleh, bayar ku salat, puasa, ku zakat gitu. Makana hirup urang teh bener-bener lamun ingin ngejar berkah full taat dalam keterbatasan urang. Tong ningali urang saha ulah abdi mah jelema naon kitu ka ilmu. Justru urang geus ayana ilmu teh urang rajin ngaji diamalkeun naon tos terang eta modal urang tos. Sisana urang kadeus ka Allah. Ibu lamun bangun jam 2 jam 3 setengah 4 maksimal paling terakhir setengah 4 45 menit sebelum subuh. Nah, pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala diri urang hirup urang. Itu ulah aya suzon ka Allah. Walaupun urang boga kadengeuna hirup wae dina kahirupan urang. Ulah ngahujat Allah di sepertiga malam terakhir. Tetep sampaikan kata-kata yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa urang. Gusti kuatkeun abdi, Gusti kuatkeun abdi, Gusti kuatkeun abdi. Ulah Gusti kunaon hirup abdi kieu wae? Iraha teh lobahna. Ulah eta mah ngahujat ngaranna ka Allah. Urang teh terang hikmah di balik musibah, teh banyak hikmah. Pasrahkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi barengan ikhtiar naon? Taat ka Allah, jauhan maksiat nu sengaja urang hafal eta teh dosa. Entong dilaksanakeun terus. Eureunang stop gitu. Karena naon hirup urang dipertaruhkeun keberkahanana. Dipertaruhkeun. Saur Ibnu Qayyim, lamun orang tidak mendapat berkah dalam hidupnya, dia akan mendapatkan kebalikannya. Apa kebalikannya? Wadiddul barakah al-laknah. Kebalikan dari berkahnya itu laknat.
Laknat teh naon? Celaan, caci maki, doa-doa buruk. Fa ardun la'anahullahu wa awsahsun la'anahullah. Allah bisa ngalaknat tempat, tanah, wilayah. Allah bisa ngalaknat hamba. Allah bisa ngalaknat amal. Au amalun la'anahullahu ab'ada syai'in minal khair. Naon wae nu dilaknat ku Allah bakal jauh tina keberkahan. Mun tanah nu diberkahi ku Allah deket tina keberkahan. Mekah, Madinah, Palestina, Syam, tanah nu diberkahi ku Allah dina hadis Rasulullah SAW. Wa kullu mattasala bidzalika wa tabata bihi wa kana minhu bisabilin para barakata fihi. Naon wae tempat, manusia, amal yang dilaknat ku Allah, maka tidak akan ada jalan keberkahan baginya. Tanah nu dilaknat, tempat nu dilaknat, orang nu dilaknat, amal nu dilaknat, moal aya keberkahan baginya. Mun urang dilaknat ku Allah seperti iblis, naudzubillahi min dzalik. Iblis dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala karena karena sombong iblis. Lain karena kafir, iblis itu kafir. Iblis iman ke Allah tapi sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, dari Nabi Adam alaihissalam. Wa kana minal kafirin, kafirna karena sombong, lain karena teiman. Bagaimana teiman iblis pernah di surga ningali Allah itu dalam kenikmatan bersama malaikat, bersama Nabi Adam di surga. Iblis ningali Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sombong diusir ke Allah. Waqad la'ana Allahu aduwwahu iblis wa ja'alahu ab'ada khalqihi minhu. Setelah iblis dilaknat ku Allah, iblis adalah makhluk yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma kana min jihatihi falahu min laknatillahi biqadri qurbihi wa tisalihi. Maka zaman nu deukeut jeung iblis akan mendapat laknat seperti laknatna iblis. Sahaja nu deukeut ka iblis, jalma anu tetep dina maksiat secara sengaja. Jalma yang dekat dengan iblis secara sengaja, jalma anu maksiat tetep dina maksiat padahal geus apa? Eta teh dosa, tapi hayu wae dalam dosa eta nu sengaja. Eta teh jalma nu min jihatihi falahu min laknatillah bi qadri tisalihi bi. Sabaraha laknatna tergantung seberapa dekat dia dengan iblis, dihitung dari maksiatnya. Bayangkeun orang nu zina, minuman keras, mencuri, lebih dekat kasih karena laknat Allah, karena lebih dekat karena iblis. Itu masya Allah. Paminhuna kana lil ma'asi aqdamu taksirin fi muhiqqil barakatil umur wa rizqi wal ilmi wal amal. Karena itu orang yang maksiat lebih besar pengaruhnya untuk dia akan kehilangan keberkahan umur, rezeki, ilmu dan amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing iman kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan dari pengaruh setan, pengaruh iblis, sehingga lebih mudah kita menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, laisa lahu min kalau kita masih tetap dalam maksiat, laisa lahu min umrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amalihi ila ma atallahu. Jadi kalau kita meninggalkan maksiat, kita akan jauh dari laknat Allah dan akan dekat dengan berkah Allah Subhanahu wa taala dari segi umur kita, harta kita, kekuatan fisik kita, keagungan diri kita, ilmu kita, amal kita, selama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi bahan renungan buat jemaah semuanya,
senantiasa meningkatkan kualitas diri kita. Ini tausiah buat saya pribadi dan keluarga, untuk kita sama-sama senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan dan keilapan saya pribadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.